Bapa di sorga, pada malam hari ini, di dalam kebaktian kebangunan rohani, kami datang ke hadirat Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Lebih khusus pada malam hari ini kami yang mendengarkan, tentunya kami mendapatkan berkat khusus. Apa yang kami dengarkan, kami dapat terapkan, kami dapat amalkan, kami dapat renungkan, bahkan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kerohanian kami. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyapa selamat malam bagi kita semua. Terima kasih pada malam hari ini. Saya sangat bersuka cita oleh karena kita mungkin perdana ya, kita mengadakan kebaktian kebangunan rohani khusus untuk jemaat. Saya ingin menyapa juga bagi sahabat-sahabat saya ini dari Saudara Enos Wenda, Juan, dan juga Jagat yang hari ini boleh bergabung ya untuk mengikuti seri kebaktian kebangunan rohani. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga bagi keluarga Mau yang sudah menyumbangkan lagu pada malam hari ini. Lagunya pas sekali dengan apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk bisa share screen materi yang selama 1 minggu kita akan mengadakan kebaktian rohani, kita akan berbicara tentang menuju kehidupan yang lebih baik. Mengapa? Ada banyak orang hidupnya stagnan, di situ aja. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tidak mengalami apa-apa. Bersyukur pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Seperti apa kehidupan yang lebih baik itu? Nah, pada malam hari ini, di hari yang pertama, sebagai judul khotbah saya pada malam hari ini berjudul buku Pedoman untuk Hidup Lebih Baik. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, apakah yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, saudara sekalian, hadir pada malam hari ini, pada waktu Anda mendengarkan ungkapan atau ucapan hidup yang lebih baik? Kalau bicara tentang hidup yang lebih baik, mungkin ada pemikiran bahwa liburan di Bali, rumah mewah dengan lengkap kolam renangnya, memiliki berbagai macam mobil mewah. Wah, ini hidup yang lebih baik. Mungkin mindset pikiran kita punya mobil mewah. Atau mungkin hidup yang lebih baik itu punya setumpuk surat saham dan surat berharga lainnya. Atau hidup yang lebih baik itu dalam pemikiran kita, pernikahan dan rumah tangga yang memuaskan. Atau hidup yang lebih baik itu punya sahabat-sahabat yang lebih baik. Atau ini dia, memiliki rekening dan uang yang banyak di bank. Bapak Ibu, setiap manusia tentunya ingin mengalami kehidupan yang lebih baik. Tapi kabar baiknya malam hari ini, apa yang sudah saya sebutkan tadi, Anda bisa mendapatkan lebih daripada apa yang kita miliki sekarang. Ini kabar baik yang ingin saya sampaikan bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Nah, kenapa demikian? Perlu kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki kita ya, agar Anda dan saya mengalami atau memiliki hidup yang lebih baik. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat 9 mengatakan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung. Saya bold merah di sini. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan dengan setia, maka kita akan beruntung. Beruntung dalam hal apa? Segala sesuatu yang kita lakukan.
Ini firman Tuhan dikatakan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintah, apa yang Tuhan katakan, kita akan beruntung. Di dalam Yosua 1 ayat 8 pun firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, perhatikan dua ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, bahkan ayat ini katakan kita nggak lupa dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan merenungkan firman Tuhan itu. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kita bukan cuma asal baca saja kitab suci. Kalau baca, semua orang bisa baca. Tapi ketika kita baca lalu renungkan setiap perkataan firman Tuhan itu siang dan malam, lihat, Alkitab mengatakan kita akan bertindak dengan hati-hati. Bahkan perjalanan kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Ini luar biasa apa yang firman Tuhan katakan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Wah, firman Tuhan katakan ini. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi yang pertama saya katakan kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu yang kedua merenungkan. Ya. Yang ketiga menjadi sukai firman Tuhan itu. Sukanya lah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba lihat ayat ketiga tadi, ketiga berturut-turut tadi. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, melakukan suara Tuhan, merenungkan suara Tuhan, menyukai firman Tuhan, apa endingnya? Kita akan berhasil. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang lebih baik? Mungkin ada semua orang yang katakan, oh ini dia, banyak uang seperti yang sudah katakan tadi. Tapi kehidupan yang baik itu tidak terbatas pada keberhasilan dalam masalah keuangan. Kadang-kadang ada orang mengatakan kalau dia berhasil, kalau dia banyak uangnya. Tapi kehidupan yang baik itu tidak terbatas dalam hal apa? Masalah keuangan. Kenapa? Apa yang dapat dibeli dengan uang? Beli tempat tidur, tapi bukan tidur. Beli komputer yang hebat, yang mungkin Pentiumnya sampai sekian, tapi bukan otak. Yang makanan, beli uang, ada uang untuk beli makanan, tapi nggak bisa beli nafsu makan. Ada orang beli makanan yang mewah, tapi dia nggak ada nafsu untuk makan. Perhiasan, mungkin kita bisa beli perhiasan, tapi bukan kecantikan. Kita mungkin bisa beli rumah yang mewah, bertingkat, tapi bukan rumah tangga. Kita beli obat. Wah, ini dia. Kita beli obat, mungkin ganti-ganti obat paten sekalipun. Tapi kita nggak bisa beli kesehatan. Kemewahan. Mungkin kita bisa beli kemewahan, tapi kita nggak bisa beli namanya peradaban. Kita mungkin bisa punya uang, pergi ke tempat hiburan, pergi ke luar negeri, Disneyland, segala macam. Mungkin ada banyak uang, tapi kita tidak bisa beli kebahagiaan. Seks, ini dia. Mungkin kita beli seks, tapi kita tidak bisa membeli kasih yang sejati. Karena semuanya tidak bisa dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kemewahan, tidak bisa dibeli dengan apa? Uang yang banyak. Bahkan dengan uang pun, ini dia. Kehidupan yang lebih baik bukan karena saudara dapat menikmati makanan mewah seperti ini. Wah,
Ini kalau kita lihat makanannya, wah, bukan itu. Sebab apa yang kitab katakan? Perhatikan ayat ini. Ada orang hobi makan mungkin ini. Apa kitab katakan? Amsal 15 ayat 17. Firman Tuhan katakan apa? Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lebu tambun dengan kebencian. Lebih baik kamu hanya makan sayur tok daripada makan rendang. Tapi penuh dengan apa? Kebencian. Ini bahasa kerennya sekarang. Firman Tuhan mengatakan Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan apa? Perbantahan. Ada lagi, kehidupan yang baik bukan berarti memiliki rumah yang mewah. Orang, ayo kita beli rumah, bangun rumah. Apa enggak salah bangun rumah. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Ini lihat, Amsal 25-24. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Wah, luar biasa ini ayat ini. Ini Alkitab yang katakan ya. Dan Pak Pendeta yang bilang. Sebagian orang berkata hanya hari tertentu yang dapat memberikan yang lebih baik. Ya. Mungkin kita katakan hari ini yang mungkin terbaik, tapi apa kita bilang? Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkhususan buruk semuanya. Ini Alkitab yang katakan. Amsal 15 ayat 15. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Kuncinya hanya satu. Berpesta. Hatinya gembira. Suasana hati. Apalah gunanya kita miliki segalanya. Tapi kita bermuka muram. Tidak bergembira. Lalu, pada mulanya juga kehidupan lebih baik tidak bergantung pada apa ini? Uang. Sekali lagi, ini makanan bukan, rumah tinggal. Bahkan waktu dengan hari. Tidak ada ya. Tetapi kehidupan yang lebih baik itu adalah mengalami yang terbaik dari Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Tuhan mau setiap bidang yang terbaik Tuhan mau kasih. Sejak kapan Allah mau agar saudara dan saya memiliki dan mengalami hidup yang lebih baik? Kenapa Tuhan mau? Yohanes 10 katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita memiliki segala sesuatunya dengan kelimpahan, dengan rasa bersyukur, dengan hati yang bergembira, bersyukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Yesus ingin agar mulai saat ini kita semua, saudara dan saya, memiliki dan menikmati hidup yang lebih baik. Bukan nanti setelah kematian, tetapi sekarang ini. Bukan nanti, tapi sekarang ini. Sehingga timbul pertanyaan seperti ini. Kalau gitu, apakah ada buku pedoman yang dapat membimbing kita untuk mendapatkan dan menikmati hidup yang lebih baik? Apakah ada? Saya mau katakan, ada. Alkitab. Pedomannya itu. Buku pedomannya itu adalah Alkitab yang merupakan buku pedoman atau penuntun bagi kita untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Hanya inilah satu-satunya pedoman. Hanya inilah satu-satunya penuntun agar kita memperoleh hidup yang lebih baik. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Bayangkan, kalau tidak ada pedoman, tidak ada penuntun, tidak ada Alkitab, tidak ada firman Tuhan, maka akan menjadi apa? Liarlah rakyat. Kenapa? Karena nggak ada yang tuntun. Saya sering kasih ilustrasi begini, ketika kita mau keluar kota, kita lihat ada penuntun jalan yang warna hijau di jalan, di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita mau ke Jawa Tengah, nanti ada lewat sini, lewat sini.
Anda bisa bayangkan, kita nggak tahu jalan, lalu nggak ada penuntun, pasti kita nggak akan nyampe. Bahkan tersesat. Atau sekarang menggunakan Google Map. Bayangkan, tidak ada aplikasi. Kalau sekarang udah hebat, pakai Waze, pakai Google Map, ketika ada penuntun nyampe. Tapi bayangkan kalau kita tidak ada Google Map, tidak ada Waze, maka kita akan nggak tahu kemana, akan hilang arah. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Saya mau katakan ini. Tanpa petunjuk dari Allah yang berupa wahyu itu, maka manusia akan hidup sengsara. Kalau tidak ada petunjuk, maka kehidupan manusia itu akan sengsara. Kita akan kehilangan arah, bahkan kita akan hilang. Itu sebabnya Alkitab adalah sumber hidup yang lebih baik. Alkitab adalah sumber hidup yang lebih baik, karena Alkitab itu adalah sumber kebahagiaan pribadi kita. Pribadi kita. Bukan cuma kita juga, Alkitab juga adalah sumber kebahagiaan bagi keluarga kita. Adik-adik kita, orang tua kita, keluarga kita. Bahkan bukan itu saja, Alkitab pun adalah sumber kebahagiaan di lingkungan kita. Kenapa? Karena lewat tindakan kita, perkataan kita. Nanti kita akan belajar bahwa Alkitab itu akan merubah seseorang. Lingkungan kita pun juga akan merasakan kehadiran kita. Kalau kita rajin membaca Alkitab, bahkan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, perlu saya informasikan bahwa di dalam Alkitab itu ada 66 buku dalam Alkitab. 39 buku yang pertama itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa sebelum Kristus. Ya. Lalu di 27 buku lainnya ini mencatat peristiwa kehidupan Kristus dan peristiwa sesudahnya. 39 buku pertama itu dalam kitab Perjanjian Lama, dan 27 buku berikutnya itu Perjanjian Baru. Dan ini Tuhan berikan kepada manusia untuk kita dapat baca dan renung. Inilah, kalau kita lihat Alkitab tabelnya ya. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27, jadi 66 buku. Di Perjanjian Lama ada 929 pasal. Di Perjanjian Baru ada 260 pasal. Jumlah keseluruhan Alkitab pasalnya itu ada 1189. Ayat di Perjanjian Lama ada 23.214 ayat, dan di Perjanjian Baru ada 7.959 ayat. Jadi total dalam Alkitab ayatnya ada 31.173 ayat demi ayat. Yang dimana demi ayat-ayat itu, baik di dalam pasalnya, ayatnya itu semua berisi tentang firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Dan kalau kita lihat lamanya penulisan itu kira-kira kurang lebih 1.500 tahun. Ya, dari zamannya Musa 145 before Christ. Lihat ini penulisannya itu dari zaman Musa, Daud, lalu masuk ke Perjanjian Baru kelahiran Yesus, Lukas, Yohanes, ya, sampai 98 AD. Kurang lebih ada 1.500 tahun penulisan Alkitab itu. Lalu kalau kita mau belajar tentang fakta mengenai Alkitab, Alkitab ini diterjemahkan dalam 1.928 bahasa. Kalau Anda punya Alkitab, handphone yang smartphone ini, kalau kita klik ada logo Alkitab, lalu kita lihat terjemahan-terjemahannya, oh banyak. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, ada semua. Bayangkan 1.928 bahasa. Mengapa? Supaya orang mengerti baca firman Tuhan. Supaya orang mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu, fakta berikutnya. Lebih dari 5 miliar Alkitab
telah tersebar ke seluruh dunia. 5 miliar. Bahkan ini dia. 50 juta Alkitab yang dicetak setiap tahun. Supaya orang bisa baca. Supaya orang bisa merenungkan. Makanya Alkitab diterjemahkan, Alkitab ini disebarkan, dan Alkitab ini dicetak beribu-ribu supaya orang dapat menjangkau dan membacanya. Kalau kita bertanya, apa bukti bahwa Alkitab adalah buku pedoman untuk hidup yang lebih baik dan berasal dari Allah? Karena kan kita bertanya, kalau ini memang buku petuntunnya, mana buktinya? Mana buktinya bahwa Alkitab itu adalah penuntun hidup kita supaya lebih baik yang benar berasal dari Allah? Bukti yang pertama, saya mau sampaikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mendahului penemuan ilmu pengetahuan. Wah, ini luar biasa. Ini fakta. Dan ini bukti bahwa Alkitab ini adalah pedoman kehidupan kita lebih baik. Mengapa? Yang pertama, Alkitab udah mengatur lebih dahulu penemuan ilmu atau sains. Saya mau tahu ini, apakah Anda tahu bahwa banyak kebenaran mengenai dunia kita ini telah disebutkan dalam Alkitab ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan atau sains ini menemukan. Coba lihat ini, saya mau sampaikan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, para ilmuwan mereka menemukan bahwa kebenaran-kebenaran itu yang ada dalam Alkitab. Tapi ini saya mau katakan, hanya sedikit saja orang-orang yang menjadi hal ini. Bahwa ada banyak ayat-ayat Alkitab yang memiliki persamaan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang tidak ditemukan oleh ilmuwan hingga beribu-ribu tahun setelah Alkitab ditulis. Coba kita lihat siapa saja itu. Anda tahu Christopher Columbus ya? Ini anak-anak sekolah ini, Christopher Columbus. Dia hidup tahun 1451 dan sampai 1506. Christopher Columbus ini katanya telah mengelilingi dunia. Dan dia buat gini, bahwa ilmu pengetahuan menetapkan bahwa bumi tergantung dan berbentuk bola di ruang angkasa. Ini ketika si Christopher Columbus ini mengelilingi dunia ya. Oh ternyata dia akan kesimpulan, wah ternyata bumi ini berbentuk bola. Padahal jauh sebelum Christopher Columbus mengatakan demikian, Nabi Yesaya udah tulis pada tahun 700 before Christ. Di dalam Yesaya 40 ayat 22, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah katakan ke Nabi Yesaya, Allah bertahta di atas bulatan bumi, jauh sebelum Christopher Columbus. Lalu, lebih kurang 3.000 tahun sebelum Columbus, setelah dia tuliskan dalam buku Ayub, Ayub 26 ayat 7 juga, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Columbus sudah tulis ini, tapi kitab Ayub sudah katakan ini. Juga ini dia. Pada saat Yesus berbicara mengenai saat kedatangan yang kedua kali, ia memberikan satu referensi yang tidak langsung mengenai satu bumi yang berbentuk bola. Lukas 17 ayat 34 dan 36. 34 sampai 36. Ini adalah perjanjian baru. Apa firman Tuhan katakan? Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ya, ini referensi, walaupun tidak diberikan secara langsung. Ini fakta. Cara ilmu pengetahuan Alkitab sudah terlebih dahulu sudah apa? Sampaikan. Lalu Alkitab juga, ini dia, menguraikan mengenai siklus hidrologik.
hidrologi. Dalam berbagai ayat Alkitab diuraikan suatu siklus hidrologik, proses pembentukan awan, ya, lalu hujan dihasilkan, dari air tanah diisi ulang. Ini proses hidrologi. Dan ini ilmu pengetahuan membuat penemuan ini yang sama baru tahun 1600-an. Tapi ini lama setelah Alkitab ditulis. Apa ayat itu? Perhatikan Ayub 26 ayat 8. Ia membungkus air dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ini siklus hidrologik. Ya. Ayub 36 ayat 27 sampai 28, ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiram ke atas banyak manusia. Ini proses hidrologik. Dan sudah ditulis 1500 tahun yang lalu. Sebelum penemuan. Di dalam Pokotbah 1 ayat 7. Semua sungai mengalir ke laut. Tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Ini luar biasa. Alkitab sudah menyatakan dulu. Jauh sebelum apa? Sebelum ilmu pengetahuan. Lalu, Galileo. Mungkin kita tahu siapa ini Galileo. Galileo ini hidup tahun 1564 sampai 1642. Dia merupakan orang pertama yang menemukan bahwa jumlah bintang-bintang itu tidak terhitung banyaknya. Fakta ini sudah disebutkan ya dengan jelas oleh para ahli ilmu pengetahuan modern. Bahkan mereka mengatakan bahwa jumlah bintang-bintang itu adalah billions and billions, bermiliar-miliar. Lalu ini menarik, ada ilmuwan juga namanya Johannes Kepler. Johannes Kepler yang menghitung bintang jumlahnya. Dia katakan ada 1005 jumlah bintang. Oh, luar biasa ini, si Kepler ini. Lalu ada seorang ahli astronomi Denmark, ya, Tycho Brahe. Dia menghitung jumlah bintang itu ada 777. Saya nggak tahu cara ngitungnya mereka kayak seperti apa. Bahkan ahli astronomi, kebanyakan ahli astronomi ya, Grika Ptolemy berkata ada 1056 bintang. Tapi 20 abad sebelum Galileo, Yeremia 33:22 katakan apa? Tentara langit tidak terbilang. Ini luar biasa. Alkitab jauh lebih sains. Sudah dinyatakan terlebih dahulu. Bahkan Alkitab menyatakan keberadaan lembah-lembah dan mata air di dalam lautan. Ini baru beberapa ratus tahun yang lalu manusia memiliki teknologi untuk menemukan bahwa ada lembah-lembah yang dalam dan mata air yang segar di lautan. Tapi Alkitab lebih dahulu mengetahui, 2 Samuel 22 ayat 16 bagian A. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap laut. Secara sains, Alkitab sudah terlebih dahulu menemukan. Lalu berikutnya, pada tahun 1643 dengan ditemukannya barometer. Nah ini dia. Barometer ditemukan oleh Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli ini menemukan cara untuk mengukur tekanan atmosfer udara. Karena dia mengatakan bahwa udara itu mempunyai berat. Terbuktilah bahwa udara itu mempunyai berat. Tapi ini dia. Sekali lagi saya katakan. Sebelum sains itu, Alkitab, buku yang paling tua itu, yang dapat dipercaya itu, pernah menuliskan di dalam ayat 28 ayat 25 Allah menetapkan kekuatan angin. Ini Alkitab sudah menyebutkan terlebih dahulu, jauh sebelum apa? Sains. Bahkan ini dia, gerakan jet yang memiliki ketinggian permanen
yang kuat untuk memutar yang sekarang mempunyai sistem cuaca. Nah, ini ditemukan oleh ilmu pengetahuan dalam abad ke-19. Ya. Tapi hampir 3.000 tahun sebelumnya, Amsal Sulaiman pernah menulis di dalam Pengkhotbah 1 ayat 6, Pengkhotbah 1 ayat 6 katakan apa? Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke udara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Abad ke-19 mereka menemukan, tapi 3.000 tahun sebelumnya Raja Sulaiman sudah menulis dalam Pengkhotbah 1 ayat 6. Ini yang pertama. Inilah bukti bahwa Alkitab adalah buku pedoman untuk hidup lebih baik. Apa bukti yang kedua? Bukti yang kedua bahwa Alkitab itu dapat mengubah kehidupan seseorang. Ini saya katakan tadi. Ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ini akan mengubah seseorang. Perubahan dalam hal apa? Ketika itu baca firman Tuhan, merenungkan firman itu dengan sungguh-sungguh, ia akan memiliki sukacita yang baru. Bahkan ia memiliki ketujuan hidup yang baru, memiliki kuasa rohani yang baru. Dan ini dia, memiliki roh mengampuni kalau dia baca firman Tuhan itu benar-benar. Dia praktekkan, dia amalkan, maka ia memiliki roh pengampunan. Bahkan ia memiliki perasaan bahagia yang baru. Jadi inilah bukti bahwa Alkitab adalah buku pedoman dan untuk menuntut kehidupan kita lebih baik. Kita memiliki ada perubahan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, apa bukti yang ketiga? Bukti yang ketiga adalah isi Alkitab ini tidak pernah berubah. Isi Alkitab tidak pernah berubah. 1.500 tahun yang lalu, bahkan sampai tahun ini sekarang, baik ayat demi ayat, pasal demi pasal, tidak ada yang berubah. Bapak Ibu, ada waktu itu penemuan Alkitab waktu itu yang pertama ya. Ada penemuan, bukti penemuan arkeolog. Ya. Ada ditemukan namanya Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll ini adalah naskah Laut Mati. Jadi Alkitab waktu itu sebenarnya dalam gulungan-gulungan. Dan pertama kali waktu itu mereka akan adakan ekspedisi. Lalu para arsitek atau arkeolog ini, mereka menemukan ada gulungan laut mati atau naskah laut mati. Mereka dapati gulungan itu di Goa Qumran 4. Ya. Di Goa Qumran 4. Lalu di situ ditemukan ada banyak gulungan-gulungan naskah. Ya, naskah laut mati itu ya ditemukan di sana itu sekitar ada 981 naskah. Dan ini ditemukan pada tahun 1946 dan 1956. Dan diketemukannya ini di Goa Qumran itu, jadi Goa Qumran itu banyak ya. Banyak gua, dan ditemukan ada 11 gua. Jadi bayangkan Dead Sea Scroll ini disimpan dengan begitu rapi di tiap 11 gua ini. Di setiap pemukiman kuno di Khirbet Qumran. Dan lokasi daripada gua ini 2 kilometer ke pedalaman di sebelah barat laut pantai Laut Mati. Disinilah naskah-naskah tersebut didapatkan. Dan Bapak Ibu tahu, dalam setiap naskah-naskah tersebut, baik dalam teks-teks tersebut, ini mempunyai makna linguistik, religius, dan historik. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di mana naskah-naskah ini sangat penting. Karena naskah ini merupakan naskah yang tertua. Dan mereka lestarikan. Dan ini akhirnya dimasukkan di dalam kanon Alkitab Ibrani. Dan dari dulu sampai sekarang diterjemahkan, ditranslate. Sehingga kita memiliki Alkitab sekarang ini. Dan ini yang menarik. Profesor Dr. Albright, ketika dia melihat naskah-naskah ini, gulungan-gulungan kitab ini,
khususnya di Perjanjian Lama, dia menemukan fakta bahwa gulungan Alkitab itu ditulis sekitar 200 BC atau 200 before Christ. Lalu penemuan-penemuan itu ketika mereka melihat dan naskah-naskah ini atau buku-buku ini ketika dibandingkan satu dengan yang lain, mereka menemukan isinya tetap sama. Isinya tetap sama. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukti bahwa Alkitab adalah buku pedoman untuk hidup yang lebih baik yang berasal dari Tuhan. Di mana Alkitab ini diberikan untuk kita semua. Tetap sama. Tidak ada yang berubah dalam setiap isi daripada firman Tuhan. Lalu, apa bukti selanjutnya bahwa Alkitab adalah buku pedoman? Alkitab memberikan pengharapan. Roma 15 ayat 4 firman Tuhan kata gini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi sudah ditulis terlebih dahulu untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita. Supaya kita melihat dunia ini dengan setiap pergumulan, permasalahan-permasalahan ini. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Agar kita bertekun kepada Tuhan. Bahkan ketika kita membaca firman. Lalu apa lagi bukti berikutnya? Yang kelima, Alkitab ini dia meningkatkan kualitas hubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu perbiasakan ini, kita bangun pagi-pagi, anggota keluarga duduk bersama-sama, baca firman Tuhan pasal demi pasal. Ini akan meningkatkan kualitas hubungan kita satu dengan yang lain. Tentunya ketika merenungkan firman, tentu kita akan menjaga hubungan kita juga dengan orang lain baik. Lalu yang berikut, apa bukti bahwa Alkitab adalah buku pedoman untuk kita hidup lebih baik? Yang keenam, Alkitab adalah rahasia kesuksesan pengusaha. Ada pengusaha namanya Napoleon Hill. Ini pengusaha hebat dia. Dia melakukan penelitian. Hasil penelitiannya ini, Napoleon Hill mengatakan dengan ketika dia mempekerjakan 40 orang ahli selama 22 tahun, dia katakan begini, mengikuti Alkitab merupakan kunci sukses para milioner yang telah berhasil dalam berbagai bidang usaha. Dan Napoleon sudah buktikan. Dia kerjakan 40 orang. 40 orang ini yang rajin baca Alkitab, mereka berhasil. Bahkan mereka jadi miliarder. Dalam setiap usaha-usaha mereka masing-masing. Dan ini dibuktikan. Mengikuti Alkitab merupakan kunci sukses para miliarder. Kalau dia mau baca Alkitab ini dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Lalu yang berikutnya, Alkitab juga tidak dapat dimusnahkan. Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Ini bukti juga bahwa buku ini adalah pedoman menuntun kita. Kita tahu, pada waktu Revolusi Prancis, waktu Alkitab, waktu itu seluruhnya dikumpulkan lalu dibakar. Dan waktu Revolusi Prancis ini betul-betul perang melawan Alkitab. Mereka cari orang-orang Kristen. Dan mereka lakukan ini selama berabad-abad. Dan puncaknya Revolusi Prancis. Ini ada terjadi penindasan terhadap Alkitab. Bayangkan. Dibakar. Mau dihilangkan. Tapi ada saja orang-orang yang beriman, mereka simpan, mereka pegang. Bahkan mereka jaga dengan nyawa mereka. Sehingga mungkin ratusan Alkitab ditemukan dibakar. Masih ada saja orang yang apa?
orang yang menyimpan sampai detik ini. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini tidak akan berlalu. Saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengandalkan kekuasaan atau power, melakukan sesuatu, mungkin untuk memusnahkan firman Tuhan, apapun itu juga. Bahkan melakukan dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran sendiri. Tetapi akan menghadapi apa? Kegagalan demi kegagalan. Ini sama halnya ketika seorang mencari kehidupan yang lebih baik dalam segala hal, tapi selalu gagal. Banyak orang mencari cara bagaimana mencapai segala impian-impiannya, tapi selalu menghadapi kegagalan. Atau alasan mendasar dari hancurnya begitu banyak orang dalam hubungan-hubungan yang tidak memuaskan. Bisa saja tekanan keuangan yang tidak memuaskan, yang tidak perlu terjadi, ada impian-impian yang tidak terwujud. Oleh karena kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kecakapan yang diperlukan untuk hidup dengan lebih baik. Kecakapan atau keahlian dalam Alkitab itu disebutlah namanya hikmat. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat. Tapi kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh hikmat. Dan Alkitab menyebutkan keahlian-keahlian ini disebut apa? Hikmat. Kenapa? Saya mau katakan bahwa Alkitab itu adalah sumber hikmat. Alkitab adalah sumber hikmat. Saya mau katakan ada dua kebenaran penting tentang hikmat. Yang pertama, hikmat ini sering berlawanan dengan kecenderungan alami kita. Makanya nggak bisa disamakan. Anda mau jago apapun dalam pendidikanmu, hebat dalam grade-mu, tapi kalau Anda tidak punya hikmat, maka kita tidak akan memperoleh apa? Kebahagiaan. Yang kedua, kebenaran penting tentang hikmat. Hikmat itu hanya diperoleh dengan apa? Dengan usaha. Dan itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Saya mau katakan ada sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi ini ada seorang penulis namanya Kristen, Haddon Robinson. Dia seorang penulis Kristen. Ya. Dia punya ilustrasi skrup yang terbalik. Jadi Haddon Robinson ini dia menceritakan pengalaman seperti ini. Dia sampaikan begini. Diperlukan waktu 50 tahun bagi dia untuk mengerti cara kerja skrup. Skrup itu kayak seperti ada spiral kan? Ya. Dia butuh 50 tahun untuk mengerti cara kerja skrup itu seperti apa. Dan sekarang mereka mengubah aturannya. Mereka mengubah aturannya. Kenapa Haddon Robinson berkata demikian? Dia bilang gini, Alkitab adalah skrup yang terbalik. Kenapa? Karena Alkitab mengingatkan kita bahwa jalan ke atas itu adalah ke bawah. Ya, sekali lagi, Alkitab itu mengingatkan kita bahwa jalan ke atas itu atau kepada Tuhan itu adalah ke bawah. Cara memerintah itu adalah melayani, bukan ke sana, tapi down, ke bawah melayani. Dan cara untuk hidup itu adalah mati. Makanya lihat Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi kalau kita memerintah, harus melayani. Supaya kita hidup yang kekal, kita harus mati juga. Secara jasmani, secara rohani. Hidup untuk Tuhan. Terbalik memang. Ada orang supaya posisi tinggi, supaya dilayani. No, kalau engkau mau melayani aku, layanilah anak-anak ini.
Kau melayani aku, jadilah hamba. Bukan menjadi tuan. Nah, ini dia. Makanya bilang Alkitab adalah skrip yang terbalik. Alkitab adalah sumber hidup yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, sepanjang KKR kita nanti, kita akan pelajari bagaimana rahasia Alkitab menuju kehidupan yang lebih baik ala Raja Sulaiman. Kenapa saya katakan, kenapa saya ambil Raja Sulaiman ini? Karena Raja Sulaiman ini adalah orang yang paling berhikmat. Raja Salomo ya, maksudnya Sulaiman atau Salomo itu sama. Merupakan orang yang paling berhikmat yang pernah hidup. Luar biasa ini. Salah satu tokoh Alkitab yang paling dicintai karena dia punya hikmat yang sangat luar biasa. Dia orang yang satu-satunya berhikmat yang pernah hidup. Dan minggu ini, firman Allah yang akan kita pelajari bersama, ini semua dialaskan dalam kitab Amsal. Kitab Amsal ini memberikan bukti-bukti hikmat yang sangat berharga dan dijamin menghasilkan keberhasilan dalam setiap bidang kehidupan kita. Bahkan nasihat Amsal Salomo atau Sulaiman tentang uang, kita akan pelajari. Tentang pernikahan, tentang tugas orang tua, dan dalam setiap bidang kehidupan lainnya benar-benar tidak sesuai dengan akal sehat. Kadang-kadang kalau kita mau baca itu nggak sesuai dengan akal sehat. Itulah tadi ilmu sekrup tadi. Tidak sesuai dengan akal sehat karena seperti sekrup yang terbalik. Nasihat itu kadang-kadang kita berpikir ini berlawanan dan kecenderungan alamiah kita. Tapi itu adalah nasihat Tuhan. Saya mau katakan, ada 4 kebenaran dasar yang perlu kita ingat sebelum nanti kita akan bahas dari malam ke malam itu tentang kiat-kiat Raja Sulaiman atau Salomo untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, pusat perhatian buku Amsal Sulaiman itu atau Amsal Salomo ini adalah kehidupan saat ini, bukan setelah kematian. Tapi sekarang ini ketika kita hidup. Kenapa? Karena peduli dengan keberhasilan kita sekarang. Seperti dia peduli kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, hal yang dasar, ukuran kehidupan yang lebih baik bukan uang. Sekali lagi ditekankan, bukan uang. Kenapa? Memang benar, Kitab Amsal membicarakan banyak hal tentang menyimpan, menggunakan dan menanam uang. Tetapi, ini dia. Kita perlu menolak filsafat masa kini yang mengatakan uang adalah cara terbaik untuk menjaga keunggulan. Kenapa? Karena Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 25. Sebab Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh hidup dunia, tetapi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Lalu, yang ketiga, yang dasar, hidup itu lebih baik tidak menjauhkan kita dari masalah-masalah. Bukan berarti hidup kita menjadi lebih baik, nggak ada masalah. No. Masalah tetap ada. Ini namanya, ada seorang namanya Elton Troubleblood. Dia katakan begini, banyak dalam bidang Injil bukannya menyingkirkan beban manusia, melainkan menambahkannya. Ini dia. Kadang-kadang kita berbicara tentang kekristenan kita sebagai sesuatu yang menyelesaikan masalah-masalah. Dan dalam arti tertentu anggapan itu memang benar. Tetapi, ini dia, jauh sebelum hal tersebut terjadi, kekristenan memperbesar jumlah maupun intensitas masalah-masalah. Hidup lebih baik itu bukan berarti nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu coba pergi ke kubur. Masuk ke liang lahat. Tapi selama kita masih hidup, masih hayat di kandung badan, masalah akan terus datang berganti. Tetapi di dalam bersama-sama dengan Tuhan kita bisa kontrol, kita bisa selesaikan masalah-masalah tersebut. Dan 4 yang berikut yang menjadi dasar adalah tujuan hidup ini adalah untuk apa? Memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36 firman Tuhan berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa artinya? Artinya adalah tujuan utama kehidupan yang lebih baik bukanlah untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk memuliakan Tuhan.
Ulangan 4 ayat 5 dan 7. 4 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu akan masuki untuk mendudukinya. Perhatikan ayat ini. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Bapak Ibu, Allah sedang mengatakan kepada kita, jika kamu mematuhi hikmatku untuk hidup, kamu akan membuat kamu makmur. Aku akan membuat kamu makmur. Tetapi tujuanku dalam memberkati kamu adalah membuat orang lain melihat hasil dari kepatuhanmu, dari kepatuhan kita. Dan kita akan berkata, betapa besarnya Allah yang mereka sembah. Ketika kita mengikuti ini, menerima firman Tuhan malam hari ini, maka kita akan menerima keuntungan-keuntungan, dan Allah juga menerima kemuliaan. Saya mau katakan sekali lagi, bahwa Alkitab adalah sumber hidup yang lebih baik. Pastikan sekarang, mulai dari sekarang, mempelajari firman Tuhan, pelajari Alkitab, dari sanalah kita memulai, agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau saya mau tanya, siapakah yang percaya bahwa Alkitab adalah buku pedoman untuk menuju kehidupan yang lebih baik? Kalau kita percaya, kita amin. Siapakah yang percaya bahwa Alkitab berasal dari Allah? Kita percaya, kita akan dapat berkat. Siapakah yang rindu? Kita semua mau menurut akan firman. Bila pada malam hari ini, kita baca firman Tuhan, jangan jadikan Alkitab itu pajangan. Hanya untuk dilihat saja. Tapi kita tidak baca. Dan mungkin kita hanya baca saja, tapi kita tidak mengerti. Tapi mari kita baca dan kita renungkan. Maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mulai hari ini, mari kita baca Alkitab kita di rumah. Firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kita. Saya bawa firman Tuhan ini dalam nama Yesus.